Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur tersendiri yang terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang. Dalam soal, pada umumnya akan disajikan potongan paragraf, kemudian peserta didik diminta untuk mengidentifikasikannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep dari ketiga komponen struktur tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro ataupun kontra. Yang kedua, argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf, sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasannya. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan, seperti pada akhirnya, persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk apa yang diangkat pada bagian tesis. Nah, itu adalah konsep atau penjelasan-penjelasan mengenai struktur teks eksposisi. Mari kita lanjut pembahasannya mengenai kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri khas tata bahasa yang dapat diidentifikasi dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Terdapat 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Biar lebih paham, mari kita lihat contoh berikut. Minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air. Air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Kaidah kebahasaan yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Misalnya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini sebenarnya, menurut penelitian di National Institute of Health, bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Contohnya, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Kaidah kebahasaan yang keempat, penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda
atau frasa nomina. Misalnya, ibu sudah pulang ke rumah. Beliau sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata beliau termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina. Pronomina terbagi menjadi dua, pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sementara itu, pronomina non-persona yang digunakan untuk penunjuk seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, dan penanya. Kaidah kebahasaan yang kelima, penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina, verba, adjektiva, dan kata keterangan. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya kebersihan, peraturan, papan tulis, dan masih banyak contoh kata benda yang lain. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya bernafas, melompat, menyatakan, mengemukakan, dan sebagainya. Adjektiva adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Misalnya, baik hati, suci, bersih, alim, diam, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keenam, penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Misalnya, seni didong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo, Aceh, yang seyogyanya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Kata yang pada kalimat ini merupakan konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi didong saat ini. Begitupun kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa didong perlu dilestarikan.